Ya, ya langkahnya saya kira supaya ini tidak mengambang, Paula membawa saja ke jalur hukum. Kepentingan Ibu Paula merasa namanya dicemarkan. Jadi kedua belah pihak saat ini sudah mengajukan upaya hukum banding. Drama perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven masih berlanjut. Kali ini di Pengadilan Agama Tingkat Tinggi, usai keduanya kompak mengajukan banding. Dengan kata lain, perdamaian seperti di awang-awang. Legowo dan ego bertarung demi citra dan nama baik. Iya, dalam babak baru perseteruan keduanya kali ini yang diwarnai dengan gugatan banding, Paula dan kuasa hukumnya secara terang-terangan mengaku kecewa atas putusan hakim yang dianggap telah menjatuhkan kehormatannya dengan menyebut sebagai istri durhaka. Baim Wong dengan cepat meladeni langkah Paula. Bahkan sehari setelah mantan istrinya resmi mengajukan banding, giliran Baim Wong yang resmi mendaftar dengan memori banding setebal 36 halaman. Hanya dengan banding, nantinya kedua belah pihak dapat mengupayakan upaya hukum lainnya jika ada putusan tidak memuaskan. Namun dari putusan mereka pula berhembus desas-desus yang menduga jika Paula enggan menerima putusan hakim terkait nafkah Ida senilai 1 miliar. Baginya, angka tersebut jauh dari tuntutannya senilai 4 miliar. Mungkinkah karena alasan itu pula Paula mengajukan banding? Lantas apa tanggapan kedua belah pihak? Dan seperti apa praktisi hukum James Tambunan memberikan pandangannya terkait langkah banding yang ditempuh Paula dan Baim Wong? Untuk update kasus perceraiannya sendiri, seperti teman-teman ketahui, Ibu Paula mengajukan banding dan pada hari Senin juga kami telah mensubmit memori banding dan demikian juga mungkin teman-teman juga sudah mengetahui Bapak Baim melalui kuasa hukumnya juga mengajukan banding dan juga telah memasukkan memori banding. Pada minggu-minggu ini tentunya kami akan menyusun kontra memori banding untuk kembali disubmit ke sistem e-court yang disediakan. Itu. Sementara untuk pengaduan ke Komnas Perempuan, kami telah menerima surat bahwa pengaduan secara resmi telah diterima dan Komnas Perempuan sedang menyusun dan menelaah konteks pelanggaran hak asasi perempuan yang dilakukan oleh Humas Pengadilan Agama. Poin-poin utama yang kami sampaikan itu adalah dalam konteks alasan perceraiannya. Karena sekali lagi Ibu Paula memiliki kepentingan agar nama baik, harkat dan martabatnya sebagai istri dan sebagai perempuan itu dipulihkan. Kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Katakanlah bahwa belakangan ditemukan dokumen yang dijadikan bukti itu ternyata mengandung kesalahan atau cacat yuridis, itu nanti ada saluran hukum baru. Apakah putusan tersebut tidak sah? Tetap sah. Namun kalau misalkan ada kesalahan di sana, ya kan bisa diuji di tingkat banding, di tingkat kasasi. Nah kalau ada bukti baru nanti dinopung, bisa. Jadi kita harus memakai jalur resmi sesuai aturan itu saja. Jadi sepanjang itu tidak melanggar ajas kepatutan, nggak ada masalah saya kira. Jadi kedua belah pihak saat ini sudah mengajukan upaya hukum banding dan alasan kami adalah alasan yang paling krusial, yakni terkait dengan keselamatan anak-anak. Tapi yang jelas
jumlah memori banding kami itu sebanyak 36 halaman dan sudah saya serahkan secara ekot kemarin dan tadi sudah mendapatkan tanda terima, secara fisiknya pun sudah diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam minggu ini atau selambat-lambatnya minggu depan saya sudah harus menyampaikan kontra memori banding. Kontra memori banding itu artinya kita membantah atas adanya keberatan-keberatan dari pihak sana, begitu sebaliknya nantinya. Seperti itu informasi update yang terkini. Bang, yang dibantah sendiri apa dan yang keberatannya itu apa sih Bang? Saya sudah nyampaikan yang paling krusial adalah tentang keselamatan anak-anak. Saya pikir sampai di situ saja, yang lainnya Anda mencari informasi di Humas. Sengitnya, perseteruan Paula dan Baim Wong disebut-sebut berpotensi masuk ke ranah hukum. Bagaimana tidak, sejumlah kalangan menyinggung hal private, seperti rekaman suara yang beredar tanpa persetujuan Paula dan salinan putusan cerai yang beredar di media sosial. Juga dugaan KDRT yang dapat dijadikan barang bukti untuk membuat laporan ke kepolisian. Meski terbuka untuk menyeret Baim Wong ke ranah hukum, sampai kini Paula belum mengadukan mantan suaminya kecuali ke Komnas Perempuan dengan dugaan KDRT. Lantas, apa kata James Tambunan dengan peluang Paula melaporkan Baim Wong ke ranah hukum? Kepentingan Ibu Paula merasa namanya dicemarkan. Kemudian, ya teman-teman sendiri kan juga mungkin melihat berbagai komentar netizen, kemudian memojokkan dirinya. Yang dikhawatirkan oleh Ibu Paula itu bukan, ya ini ya ibu ya, dimanapun ibu itu dia akan memikirkan bukan dirinya dulu, tapi anak gitu ya. Kami sedang mendiskusikan hal itu, tapi yang juga sekarang ini diprioritaskan itu lebih kepada tadi ya menyelesaikan pengaduan-pengaduan dan juga banding gitu. Kami seperti mungkin Bang Alfon juga pernah sampaikan, mengatur langkah-langkah itu yang terukur, kemudian mengedepankan kepentingan untuk anak. Jadi bicara atau apapun kita juga harus sangat berhati-hati gitu ya, agar tidak ke depan menjadi jejak digital dan mempengaruhi gitu ya. Kemudian yang utama adalah kita kalau Ibu Paula mempercayai institusi-institusi negara untuk membantu ia mendapatkan keadilan dan pemulihan. Ya langkahnya saya kira supaya ini tidak mengambang, Paula membawa saja ke jalur hukum. Dari kacamata saya, kalau memang Paula merasa itu adalah dokumen yang tidak benar, ya dia tinggal uji aja lewat jalur hukum. Kalau ada dokumen palsu di situ dilaporkan ke institusi kepolisian, kan gitu. Nah, apakah nanti dokumen tersebut benar diperoleh dengan sah, apakah itu hoax atau apa, diuji saja. Itu loh, supaya tidak menjadi bola liar saya kira. Monggo diuji, yang tidak benarnya di mana, kan begitu. Nah kalau ternyata dokumen tersebut adalah dokumen palsu, kan ada sanksi hukumnya. Siapa yang membuat dokumen tersebut, siapa yang menggunakan, siapa yang memfasilitasi, kan di situ nanti ada pertanggungjawaban masing-masing, termasuk yang memberikan bantuan. Kalau ternyata itu loh. Jadi kalau itu ternyata benar, ya berarti kan nggak ada masalah. Tadinya saya berpikir ini nggak usah berpanjang-panjang lagi karena di situ kan ada anak. Ingat, anak ini nanti bisa jadi korban daripada keadaan itu sendiri. Sekarang bullying kan banyak, apalagi masih di bawah umur. Kalau anaknya itu sampai dibully kan kasihan. Yang rugi siapa? Ya ayah dan ibunya walaupun itu sudah bercerai. Meski resmi sama-sama mengajukan banding ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas putusan cerainya, Baim Wong dan Paula sudah sama-sama sepakat mengenai hak asuh anak. Yang nantinya Baim dan Paula akan bergantian mengasuh kedua putranya.
yakni selama 2 minggu di masing-masing pihak. Baik Paula maupun Baim menyadari bahwa kedua anaknya membutuhkan peran orang tuanya, tidak hanya ayahnya tetapi juga ibunya. Oleh karenanya, kepentingan anak tidak boleh dinomorduakan dengan mendahulukan kepentingan lain. Kesepakatan tersebut sebenarnya sudah disepakati Baim dan Paula saat putusan sidang perceraian pada tanggal 16 April 2025 bulan lalu. Lantas, apa kata kuasa hukum Paula atas kesepakatan mengenai hak asuh anak? Kalau untuk konteks hak asuh anak, Ibu Paula memiliki komitmen untuk co-parenting ya, untuk apakah nanti tetap joint custody ataupun tidak, Ibu Paula tetap berkomitmen dan tetap mengharapkan pengasuhan bersama. Karena bagaimanapun mandat dari ini ya, regulasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung, siapapun pemegang hak asuh anak gitu ya, dia harus memberikan akses dan komunikasi kepada orang tua yang lain. Kalau misalnya itu tidak terjadi gitu ya, ada proses penghalang-halangan atau pembatasan akses, maka yang dibatasi itu juga bisa mengajukan gugatan peralihan hak asuh anak. Dan dalam hal ini saya mengamati baik Ibu Paula maupun Bapak Baim itu memiliki komitmen yang baik untuk pembagian waktu yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi pembagian waktu 2 minggu ini sudah mulai berjalan, dan Ibu Paula maupun Bapak Baim mengkomunikasikan pembagian waktunya. Misalnya minggu saat ini dengan Bapak Baim gitu ya, kapan dengan Ibu Paula gitu. Itu sudah berjalan proses pengasuhan bersama ini, yang tentu kami mengharapkan ke depan proses ini akan berjalan lebih baik dan juga lebih lebih bisa didiskusikan ya, bagaimana bersama-sama merawat dan mengasuh anak. Kalau memang sesuai yang saya harapkan, saya bilang di depan kalian semua, saya juga akan memberikan hak asuh anak ini kepada Paula. Jadi nggak usah apapun itu, nggak usah Anda naik banding segala, sama dengan saya ya. Saya juga kalau terburuknya juga atau nggak yang tidak mau diinin saya tidak akan naik banding. Yang terbaik buat anak. Sebaliknya, kalau Paula nggak usah naik banding, saya yang akan kasih hak asuh anak itu kepada Paula. Jadi saya pikir hal ini yang harus dikedepankan. Ibaratnya kalau dari 100 perbedaan pendapat ada 5 yang sama, maka yang sama inilah yang kita kelola dan kita perluas gitu ya. Itu yang sebaiknya sama-sama kita bangun agar proses ini juga baik untuk anak-anak, baik untuk Ibu Paula, baik juga untuk Pak Baim, agar proses ini juga bisa selesai dengan baik. Kepentingan saya adalah memberikan pembelaan kepada klien saya, melindungi dia secara hukum. Jadi kalau misalnya hari ini mencabut bandingnya, hari ini pun saya cabut, saya nggak mungkin akan mengajukan banding kalau pihak lain tidak banding. Gitu. Jadi itu titipan pertanyaannya bagus, tapi tempatnya salah. Jadi bukan tanya ke saya, tanya ke sana. Kenapa dia harus ke sana kemari gitu loh. Kalau memang sarankan kepada dia cari tempat yang bisa ada duduk yang mungkin agak empuk lah tempat duduknya, biar duduknya lebih nyaman. Seberkas harapan akan tibanya keadilan akhirnya muncul usai Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap Paula sebagai pelapor dan Majelis Hakim Jakarta Selatan sebagai terlapor. Ya, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan disebut-sebut sudah dilakukan pemeriksaan pada Rabu kemarin. Kabar itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Paula, Siti Aminah, saat ditemui awak media. Setelah semuanya diperiksa, ada satu tahap lagi yang harus dinanti, yakni menunggu hasil putusan Komisi Yudisial yang akan menyerahkan hasil pemeriksaannya ke Dewan Pengawas Mahkamah Agung.
Sebelumnya, Paula mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman pokok hakim saat memutus perceraian Baim dan Paula. Lantas seperti apa tanggapan kedua belah pihak? Ibu Paula telah diperiksa oleh tim pemeriksa Komisi Yudisial dan 2 orang saksi yang kami ajukan. Pengaduan yang kami sampaikan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ibu Paula diperiksa sendiri, saksi-saksi juga diperiksa sendiri. Komisi Yudisial sendiri menyatakan keterangan dari Ibu Paula dan 2 orang saksi ini dinilai cukup, dan selanjutnya Komisi Yudisial pada hari Rabu melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari 3 orang hakim yang kami adukan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Setelah mendengarkan atau mendapatkan keterangan dari pengadu, kemudian yang diadukan, Komisi Yudisial akan melakukan telaah untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran kode etik atau tidak, dan kemudian memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung. Kalau itu saya tidak akan terlalu, orang untuk mengadu boleh, tapi KY itu adalah Komisi Yudisial, biasanya memeriksa terkait dengan etika profesi. Jadi etika profesi itu misalnya begini, seseorang hakim itu bertemu dengan kuasa hukum atau dengan pihak A itu melanggar etika, itu silakan dilaporkan. Tapi kalau melaporkan ke KY terkait dengan pertimbangan hakim yang menyatakan terjadi nuyus, terjadi istri yang durhaka, itu upaya hukumnya bukan di KY tapi di banding. Jadi pertimbangan hakim itu adalah pertimbangan menurut syariat Islam. Jadi tolong hormati agama kami, hormati agama Islam saya yang saya anut. Itulah yang jadi pertimbangan majelis hakim menyatakan istri yang nuyus adalah istri yang durhaka. Nuyus itu apa? Istri yang membohongi suami. Nuyus itu apa? Istri yang tidak menghormati suami. Itu nuyus. Itulah yang dikategorikan istri yang durhaka. Kalau keberatan dengan adanya pertimbangan hakim seperti ini, upaya hukumnya dibanding, bukan dikayu. Karena untuk dikatakan menjadi bukti yang sempurna, saksi itu harus ditambah dengan adanya bukti otentik sebenarnya ya. Nah, tidak ada bukti otentik yang menyatakan apa-apa sebenarnya. Oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa pada saat ini munculnya putusan tersebut itu atau pertimbangan gitu ya, itu menjadi suatu persoalan, dan kemudian setelah itu kami ingin meminta tolong kepada KY dan Bawas Mahkamah Agung untuk menilai apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Paula itu kan sudah putus oleh karena hukum lewat pengadilan. Saya tadinya berpikir kalau itu sudah putus, sudah hubungan itu berarti tidak ada lagi perlu dipersoalkan, kecuali mungkin bicara tentang harta dan gonogini atau soal bagaimana merawat anak. Tadinya saya hanya berpikir di situ. Ternyata sekarang ini ada lagi, berkembang lagi gitu loh. Saya ngelihat Paula membuat laporan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dia keberatan dengan diuploadnya soal isi putusan itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang itu, perintah hukum, hakim itu ketika sudah menjatuhkan putusan, wajib hukumnya untuk mengupload di SIPP-nya pengadilan. Itu perintah. Kalau dia tidak mengupload itu, nanti akan muncul kecurigaan seolah-olah dia tidak transparan. Tujuannya adalah baik, apalagi sekarang ini kan sistem e-court. Secara digital harus diupload. Itu perintah hukum. Jadi, pengamatan saya, sampai detik ini, hakim mengupload itu tidak ada yang salah. Sepanjang
putusan tersebut memang itu masuk yang diupload itu masuk dalam pertimbangan. Ya kalau dari kacamata saya itu saya sampaikan tadi, memang sudah pas dia membuat itu untuk apakah benar tindakan hakim itu diuji di sana itu loh. Nggak ada yang salah juga. Kalau nggak dilakukan itu mungkin dia akan dalam pikirannya nggak puas, tidak tenang gitu. Tetapi kita sebagai masyarakat hukum ya memang harus taat hukum. Sepanjang itu masing-masing pihak itu melaksanakan itu sesuai dengan tupoksi masing-masing, sah-sah saja. Dan kalau Mbak Im juga membantah itu ya sah juga dong. Dia punya hak menolak itu, dia punya dalil juga. Ya tinggal nanti salurannya, pembuktiannya di mana itu ada saluran masing-masing. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.